Ya, oke guys, baik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini kita mau ngobrol santai aja guys ya. Gimana yang mau kita bahas hari ini Greater Fool Theory ya. Kalau yang diartikan di Indonesia itu teori orang bodoh yang lebih besar ya. Ini arti harafiahnya ya. Ya intinya teori orang yang lebih bodoh gitu lah. Sebenarnya itu artinya dan hari ini kita bakal belajar dari Bill Gates dan Warren Buffett ya. Bill Gates and Warren Buffett ya. Sebenarnya Greater Fool Theory itu apa sih ya? Greater Fool Theory itu the Greater Fool Theory is notion that even when an asset is fully valued or overvalued, there is room for that asset's value to increase even further. Because there are greater fools out there, the push price up purely due to hype or speculation ya. Jadi greater fool theory itu adalah sebuah ide atau pemahaman bahwa bahkan ketika sebuah aset itu sebenarnya sudah di harga mersinya intinya atau sudah overvalue, sudah sangat kemahalan, tapi masih tetap aja ruang bagi aset itu bisa naik lagi bahkan lebih jauh karena selalu ada orang bodoh orang yang lebih bodoh di luar sana yang bakal dorong harga itu ya push price yang terus hakain tuh barang ya sampai naik nggak ngalor ngidul nggak jelas kucu ngalor ngidul nggak jelas naiknya itu karena bisa karena hype speculation ya kayak gitu lah atau mungkin karena lu join grup-grup ya lu di pom pom di sana ya enggak di pom pom sehingga tuh menimbulkan warga tuh jadi naik nggak jelas kenapa gitu loh tapi naik gitu loh ya ada yang hakain di sana ya inilah yang disebut greater fool theory ya basically ya kalau lu lihat di grafik ya kira-kira seperti ini ya ini digambar ya untuk gambarnya doing something dumb lakukanlah sesuatu yang bodoh hoping someone else is dumber ya dengan berharap ada orang tolol maaf ya orang tolol yang lebih tolol lagi gitu loh. Jadi greater fool theory itu bisa dibilang di mana lu melakukan sesuatu, lu tahu basically gini, I know I'm a fool basically. I know I'm a fool buying this thing ya. Saya tahu saya ini bodoh dengan beli barang ini. I know it. This is a stupid asset. Tahu, stupid asset. But I know there will be more dumber person than me that's gonna buy this asset. Tapi saya tahu bahwa ada orang yang bakal lebih bodoh dari saya yang bakal beli ini di harga yang lebih mahal dari saya. Nah, itu basically greater fool theory ya. Nah, greater fool theory itu terjadi nih ya, terjadi itu di crypto basically. Crypto, NFT, ya NFT of course. Ya, dan di saham-saham gorengan ya, itu biasa terjadi. Nah, jadi kita guys ya, apalagi kita kan kalau di channel gua kan tentu fokusnya hanya ke saham ya, basically kita sebelum terjun tuh alangkah baiknya perbanyak wisdom gitu loh, banyak baca buku gitu loh, dengerin orang nasihat orang-orang yang udah mungkin lebih berpengalaman dari kita, yang tentunya nasihatnya orang-orang yang bener loh ya, bukan orang-orang yang ngalor ngidul gitu ya, yang nasihatnya nggak jelas. Ya analisa fundamental nggak penting, nggak tahu apa lagi tuh, macam-macam lah. Dulu ketika Bitcoin itu naik sampai 800 jutaan ya, ya segala macam. Tentunya kita tahu ada orang nih yang seperti opa kita semua, Warren Buffett, dan juga termasuk Bill Gates diwawancarai mengenai pandangannya soal Bitcoin atau kripto. Mereka tetap konsisten berdua tidak invest di dua hal itu karena bagi mereka itu sebuah kebodohan. They know something about it, ya. Atau NFT gitulah kayak gitu. Mereka tahu mereka nggak bakal pernah invest di situ karena mereka punya semacam apa ya? Mindset atau semacam prinsip lah. Mereka tuh punya semacam prinsip bahwa I don't want to invest in such stupid things. Ya, saya nggak mau invest di barang-barang yang kayak begitu, yang mereka punya pemahaman sendiri mengenai apa itu aset yang sudah fix di kepala mereka ya. Jadi
Mereka sampai sekarang tidak invest itu dan terbukti bahwa sekarang mereka NFT dan kripto crash kan, jatuh harganya kan. Itu terbukti karena maksud gua ketika kripto itu dan NFT lagi naik, orang-orang pada ngejek Warren Buffett yang ngejet Opa Buffett katanya, "Oh, Opa lu udah ketinggalan zaman lo Opa," gitu nggak gitu-gitu kan. Ya nggak. Padahal mereka nggak tahu si Warren Buffett dan Bill Gates tuh tahu itu adalah teorinya ada, Greater Fool Theory. Oke, kita dengar aja si Bill Gates ngomongnya apa dan setelah itu kita dengar versinya si Warren Buffett. Iya, ini versinya Bill Gates, kita dengar bareng-bareng guys. Ya, biar kita belajar dari orang yang benar gitu loh ya, dalam konteks teorinya benar gitu loh. Apa yang terbukti lah gitu I'm lah ya. used to asset classes where, like a farm, where they have output, or a company where they make products. Have an asset class that's 100% based on sort of greater fool theory that somebody's going to pay more for it than I do, and where it has at its heart sort of this anonymity that you avoid taxation or any sort of government rules about kidnapping fees or things. Yeah. Anyway, I'm not involved in that. I'm not long or short any of those things. Oke, jadi inti yang tadi Bill Gates bilang ya, dia ini pemahaman Bill Gates soal investasi itu dia adalah mempunyai pemahaman yang tradisional. Ya. Itu harus ada sesuatu. Ya, seperti misalnya farm gitu ya, pertanian gitu ya. Itu ada sesuatu yang bisa kita lihat asetnya gitu loh, yang ada yang dikerjakan di sana. Jadi dia nggak percaya dengan segala satu aset digital seperti kripto dan NFT ya, karena itu bertentangan dengan prinsip dia dalam berinvestasi dan dia sebut itu adalah greater fool theory guys ya. Jadi itu pandangannya Bill Gates ya guys, makanya dia nggak pernah invest dan bagi dia selalu konsisten ngomong tentang crypto dan NFT. Dia selalu konsisten bahwa itu adalah greater fool theory, 100% greater fool theory ya. Kalau lo lihat guys, greater fool theory itu ini pasti ada oknumnya, aktor utamanya ada kita nggak tahu siapa, apakah itu Wall Street, oknum Wall Street kita nggak tahu, tapi ciri grafiknya greater fool theory akan seperti ini cirinya ya guys. Lo lihat ya, cirinya nanti dia akan naik ya, nanti naik ya, nanti makin naik, nanti ada fase di mana dia akan jeblok ya. Naiknya berdasarkan sensation ya, sensation apa, hype naiknya berdasarkan, nanti akan ada turun terus ya sampai jeblok. Lu sadar nggak itu mirip sama grafiknya Bitcoin? Lu sadar nggak ya, ini contoh grafik greater fool theory ya. Ya tentunya lu diiming-imingi bahwa katanya Bitcoin kan lu bisa transaksi bebas tanpa diawasi negara bla 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 bla. Lucunya ketika FTX kemarin roboh, gue nonton wawancara di YouTube ya, salah satu yang hilang duitnya di FTX, orang Amerika sana. Mereka malah minta regulation gitu loh. Kocak, lu nggak mau diawasin negara, tapi pada lu alasan lu beli Bitcoin katanya itu free, lu nggak diawasin negara dan bebas gitu kan. Tapi sekarang lu malah minta regulasi ya. Lu harus ingat bahwa mau FTX dan Binance itu sekarang ya, itu tuh sama sekali tidak diawasin pemerintah. Duit lu lenyap aja. Ya. Kata siapa mereka safe? We didn't know. Ya. Hati-hati guys ya, ini adalah greater fool theory di mana pasti ada aktornya. Ini pasti aktornya aktor besar guys yang pam-pam gini ya. Ya. Ini mirip banget. Ini mirip banget, lu cek nih. Ini grafiknya greater fool theory selalu kayak begini. Ini terjadi kalau di saham gorengan gitu ya. Contoh saham Arto ya. Ini kan greater fool theory. Dia akan ada waktunya dia kembali. Nah, ini persis banget kan. Ini kan greater fool theory ini. Ya. Ketika sudah sampai di sini, oknum aktor utamanya mereka udah take profit, guys. Dan lu yang ambil di pucuk, lu yang disebut oleh mereka great orang bodoh yang lebih bodoh gitu. Maksudnya orang yang paling bodoh yang akan ambil. Setelah mereka take profit, udah mereka diam, ini oknum utamanya ya. Mereka diamin aja, udah mereka udah nggak terlibat lagi. Dia akan roboh terus ya. Ya, demikian juga Bitcoin itu akan ada di balik itu ya. Pasti oknum mastermind-nya itu pasti ada ya di kripto dan NFT. Kayak NFT digoreng-goreng gitu loh. NFT digoreng-goreng, katanya siapa tuh yang Gozali ya dapat 2 miliar jual gitu. Itu kan
basically stupidity gitu loh. Betul nggak? Lu bayar gambar, beli gambar, dan nonton gambar itu bisa menghasilkan lu jutaan dolar gitu atau ratusan ribu dolar, atau ya kalau di rupiah mungkin bisa menghasilkan lu miliaran rupiah gitu kan. Itu kan bentuk stupidity. Nah, itulah yang dimaksud dengan greater fool theory ya guys. Kita lihat sekarang versinya Warren Buffett ya. Ini opak kita semua ya guys, yang katanya dicap banyak orang ketinggalan zaman. Gitu ya, ketinggalan zaman dan segala macam. Dan lo harus tahu guys, orang ini udah survive dari Perang Dunia II. Udah investasi dia guys ya, dan dia udah lewatin banyak market crash. Ya, dan lo mau bilang si Warren Buffett ini adalah tua bangka yang ketinggalan zaman. Waduh, kacau ya. Oke, kita lihat versinya Warren Buffett. What is it about Bitcoin that gets you guys so fired up? Well, when you buy a farm, you look at the crop every year and what prices are, and you decide whether it was a satisfactory investment. I mean, you look to the asset itself and what it produces for you. When we buy a business, we look at what the business earns and decide how we feel about it in terms of what we paid. But we are buying something that at the end of the period, we not only have what we bought in the first place, but we have something that the asset produced. And when you buy non-productive assets, all you're counting on is whether the next person is going to pay you more because they're even more excited about another next person coming along. But the asset itself is creating nothing. One of the interesting things, if you and I buy various cryptocurrencies, they're not going to multiply. They're not going to be a bunch of rabbits sitting there in front of us. They're just going to sit there. And I got to hope next time you get more excited after I bought it from you, and then maybe I'll get more excited and buy it from you. And actually, we could sit in the house by ourselves, and we could keep running up the price between the two of us. But at the end of the time, there's one Bitcoin sitting there, and now we got to find somebody else, and they come to an end. I mean, those. So, I mean, that's a greater fool theory. That's what you're saying. Well, yeah. Ya, oke. Jadi Warren Buffett bilang begini, definisi investasi itu sebenarnya kita beli sebuah aset yang jelas, misalnya seperti pertanian gitu ya, di mana aset itu memproduksi sesuatu guys. Kayak pertanian ya, atau ladang perkebunan itu kan dia memproduksi sesuatu, ada buah, kita bisa petik. Ya, this is the basic investment. Oke, ini basicnya investasi. Lain hal terjadi di kripto menurut Warren Buffett-nya, itu adalah non-productive asset, di mana itu tidak menghasilkan apapun. Basically tidak menghasilkan apapun. Yang terjadi di sana adalah ketika lu beli aset yang non-produktif gini, seperti kripto, ini NFT segala macam, lu berharap keuntungan lu didapat ketika ada orang yang lebih exciting, lebih antusias daripada lu mau beli barang itu di atas harga yang daripada yang lu beli. Ya. Nah, inilah yang disebut greater fool theory, karena di endingnya tadi Warren Buffett bilang, skema kayak gini tuh nggak benar, karena skema kayak gitu pada akhirnya akan apa ya? Skema greater fool theory ini pada akhirnya akan mencapai sebuah titik akhir. Sebuah titik akhir di mana itu akan terjadi penurunan. Penurunan di mana orang tidak exciting anymore. That's the point, di mana orang tidak exciting anymore. Ketika orang sudah tidak exciting anymore, that's gonna happen. Ya, inilah yang bakal terjadi guys ya. Ya, ini yang disebut greater fool theory, ini terjadi di Bang Arto ya misalnya. Dan juga ya lu tau lah di Bitcoin sekarang. Ya nggak? Ketika orang udah nggak exciting anymore, this is what happen. Ya, ini bakal roboh lagi nanti kan. Ya. Ada oknumnya nggak? Ada mastermind-nya ya, jelas pasti ada. Ada, siapa di balik ini? Siapa di balik ini kita nggak tahu. Ya, itulah pentingnya kita perbanyak wisdom dulu guys, apalagi sebelum terjun ya di dunia apapun yang berbau begini ya. Kalau gue pribadi kan di channel gue saham ya, gue di saham gue baca dulu bukunya si itu, The Intelligent Investor ya, by Benjamin Graham. Ketika gue baca di situ ada artikel, kalau nggak salah ada yang tertulis di situ, Benjamin Graham ngomong jangan pernah percaya segala sesuatu teknologi yang berbau masa depan. Ya, jangan pernah percaya. Dia bilang begitu ya. Itu akan terjadi kayak pam-pam gitu loh, kayak gitu. Dan itu terjadi ketika gue selesai baca itu ya, terjadi mulai muncul kripto masuk, NFT masuk, di mana muncul kekonyolan gitu loh.
Kekonyolan yang katanya ini teknologi di masa depan lah, NFT segala macam, itu adalah kekonyolan endingnya. Endingnya hanya menciptakan sebuah bubble yang endingnya hanya bakal crash. Lu yang masuk di pucuk udah siap cuci piring, lu nggak ada dividen sama sekali kan? Ya, barang-barang kayak kripto itu kan nggak ada dividennya, ya. NFT itu nggak ada dividennya, saham gorengan, yang kayak saham Arto yang nggak ada dividennya, gitu. Ya termasuk yang sekarang lagi kita full teori ya, ini Goto kali ya, Goto seperti itu kan, itu kan juga termasuk Greater Full Theory. Ya kenapa gue bilang Goto itu termasuk Greater Full Theory ya, karena pertama Goto kan tidak memberikan lo dividen, true, correct ya, betul ya, ya kan tidak memberikan lo dividen. Sehingga yang terjadi ketika trader dan para bandar juga masuk di sana ya mereka mendapatkan capital gain itu ketika ada orang yang lebih bodoh dari mereka mau bayar harga di atas mereka. Mengutip istilahnya Warren Buffett tadi, ada orang yang lebih excited, yang lebih antusias, yang lagi antusias mau beli saham itu. Ya, itu disebut Greater Full Theory. Makanya supaya saham Goto itu laku, makanya pasti disewalah pompomers dan influencer untuk memberikan kabar-kabar positif di sosial media atau di situs-situs berita tertentu gitu ya. Tujuannya untuk membuat banyak orang excited. Nah, excited tentang Goto dan mau beli. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan ya yang udah pegang di harga murah. Jadi goalnya itu dia pengen take profit. Nah, kalau lu goalnya pom-pom BRI ya nggak nyambung ya. BRI itu menghasilkan dividen, itu this is not Greater Full Theory gitu loh. Ya, buat apa barang-barang bagus nggak perlu dipom-pom guys. BRI nggak perlu dipom-pom. Apa yang sekarang batu bara, BSSR, dividen gini lu nggak perlu pom-pom. Karena ketika dia menghasilkan duit, mau bagi-bagi duit dividen, orang sendirinya datang ke sana, mau gue mau dapat duit dari dividen itu, dari hasil itunya, perusahaannya gitu loh ya. Jadi itu nggak perlu dipom-pom ya. Yang dipom-pom ini ya perusahaan yang nggak ada dividennya, nggak jelas ngalor ngidul, itu perlu dipom-pom ya, perlu dipom-pom. Itu yang disebut namanya Greater Full Theory ya. Jadi guys ya, kalau ini mungkin udah di akhir percakapan gue ya guys ya. Ini semoga video ini bermanfaat. Intinya menurut lo yang benar yang mana ya? Definisi investasi siapa yang benar? Terserah. Kalau gue lebih condong ke Warren Buffett dan Bill Gates tradisional ya. Lo harus kayak tadi Warren Buffett bilang, lo berinvestasilah di perusahaan yang jelas gitu loh. Menghasilkan produk. Menghasilkan sesuatu ya, tentunya maksudnya yang dimaksudkan Warren Buffett itu dividennya ada. Dividennya ada. Gitu. Karena itu akan terus memberikan lo setiap tahun ya. Itu menurutnya itulah pemahaman Bill Gates dan Warren Buffett soal investasi. Tapi kalau lo lebih suka ya pandangan orang lain yang berseberangan, di mana lo lebih baik cari capital gain gitu ya. Nggak salah cari capital gain, tapi ya tapi kan nggak berarti saham tidak ada dividen, saham berdividen tidak bisa dapat capital gain kan, tidak berarti tidak begitu, tidak berarti begitu. Ya kalau lo lebih suka di pom-pom yang di Greater Full Theory, lo masuk di saham-saham gorengan ya, seperti di saham Arto waktu itu ya, sampai ini kan Arto kan bener-bener hebat banget, kebodohan apa ya, naiknya itu loh bener-bener nggak make sense ya, bisa naik loh sampai segini dan tahu-tahu tembus. Nah 19.000 sekarang tembus tinggal 3.800 jadi ini masih kemahalan bos ya, masih kemahalan, bakal roboh lagi, balik ke arah fundamentalnya kan. Nah ini di pom-pomnya dahsyat banget kemarin ya, dahsyat banget ini ya, tentunya ada yang cuan dan pasti lebih banyak yang menangis pasti lah ya. Oke guys, gitu aja untuk Greater Full Theory ya guys. Semoga video ini bermanfaat buat lo dan ya sampai ketemu lagi video gue berikutnya, karena data nggak bisa bohong.